Bahwa lu sempat datang ke pasar setan itu Iya, benar. dan bahkan lu membeli sebuah barang katanya. Iya, Barang apa yang lu beli? gue beli waktu itu tisu. Soalnya yang normal itu cuma tisu. Misteri kejadian aneh saat pendakian gunung. Mendaki gunung menjadi sebuah kegiatan alam yang sampai sekarang tidak pernah sepi peminat. Banyak para pencinta alam tentunya pernah melakukan pendakian gunung minimal sekali dalam seumur hidupnya. Walaupun melelahkan bagi para pendaki, asalkan bisa sampai ke tujuan utama yaitu puncak gunung merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang pendaki. Selain itu, sajian pemandangan yang indah sepanjang jalur pendakian menjadi hal yang banyak diminati bagi para pendaki. Menurut beberapa pendaki gunung, hal yang dirindukan selama melakukan pendakian adalah terjalinnya rasa kekeluargaan dan solidaritas dengan sesama pendaki lainnya. Bagi sesama para pendaki gunung, mereka tidak akan segan untuk saling berbagi makanan dan juga minuman. Serta bagi para pendaki gunung, momen menikmati sunset dan sunrise adalah hal yang menyenangkan dan membuat mereka betah berlama-lama di puncak gunung. Di balik keindahannya, ada berbagai hal yang masih menjadi misteri di beberapa jalur pendakian gunung dan banyak para pendaki yang mengalami kejadian-kejadian aneh saat melewati jalur pendakian. Berikut tim Dunia Maya telah merangkum beberapa kejadian aneh dalam pendakian gunung yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Misteri jalur pendakian Gunung Sindoro. Kali ini, kisah misteri kejadian aneh pada saat melakukan pendakian memiliki jalur pendakian yang cukup panjang. Berdasarkan pantauan salopos.com melalui kanal YouTube RJ5, seorang pendaki bernama Bagas yang berasal dari Jakarta mengalami kejadian misterius saat sedang mendaki Gunung Sindoro pada pertengahan tahun 2017 silam. Dari penuturannya, Bagas saat itu mendaki Gunung Sindoro bersama temannya melalui jalur Kledung. Jalur Kledung ini merupakan salah satu jalur yang sering dipakai para pendaki untuk sampai ke pendakian Gunung Sindoro. Bagas dan temannya mulai melakukan pendakian pada pukul 6 WIB. Pada awal pendakiannya, Bagas dan temannya bertemu seorang petani lokal yang memberikan peringatan kepada mereka. Bila mana mereka saat berada di jalur pendakian, melihat pasar jalur pendakian, pastikan untuk membeli sesuatu. Karena jika tidak membeli, petani tersebut meyakini ada kemungkinan mereka tidak bisa pulang dari Gunung Sindoro. Sesampainya mereka di pos 3, Bagas dan temannya bertemu pendaki lain yang sedang berkemah. Waktu menunjukkan pukul 3 WIB, namun Bagas dan temannya tetap melanjutkan pendakiannya menuju Sunrise Camp. Di tengah pendakian menuju pos 4, Bagas dan temannya memutuskan untuk berkemah. Namun, kejadian aneh terjadi pada saat itu. Bagas menuturkan, pada saat itu langit terlihat berwarna merah yang diikuti sembaran petir. Tak hanya itu, mereka mendengar keramaian di jalur pendakian yang sedang dilalui. Sampai suatu saat, mereka melihat dan tiba di pasar yang dikhawatirkan oleh petani tadi. Di cerita tersebut, lu jelaskan bahwa lu sempat datang ke pasar setan itu Iya, benar. dan bahkan lu membeli sebuah barang katanya. Iya, Barang apa yang lu beli? gue beli waktu itu tisu. Soalnya yang normal itu cuma tisu. Soalnya yang dijual itu aneh. Jadi dia jual kayak makanan, kayak rokok gitu. Cuman kalau misalnya kita beli makanan ya, itu kan pasar setan. Kita nggak tahu apa yang makanan apa nih itu yang dia jual. Siapa tahu bangke atau apa, kan kita kan nggak tahu ya. Makanya gue bilang ya udah tisu aja yang paling aman gitu. Terdapat pasar yang terlihat ramai oleh Bagas dan temannya. Menurut Bagas, mereka yang ada di pasar tersebut berwajah pucat dan berpakaian adat Jawa.
Bagas yang teringat pesan dari petani kepadanya, saat itu juga Bagas membeli sesuatu yaitu tisu. Karena yang dijual di pasar tersebut terlihat aneh dan mengerikan. Bagas dan temannya bergegas melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Hingga akhirnya mereka sampai di Sunrise Camp dan bertemu pendaki lainnya. Bagas dan temannya yang telah mengalami kejadian misterius tersebut memutuskan untuk turun gunung keesokan harinya. Melewati rute yang sama, mereka terkejut ketika letak pasar yang sebelumnya mereka lihat ternyata adalah jurang. Sepanjang jalan menuruni Gunung Sindoro, tas yang dibawa Bagas terasa berat dan badannya terasa pegal. Sampai tiba mereka di base camp, mereka dikejutkan dengan tisu yang mereka beli di pasar berubah menjadi daun. Sungguh menyeramkan ya. Pendakian Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang dipercayai memiliki banyak misteri. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Misteri yang sering disebutkan oleh para pendaki yaitu misteri gunung yang mempunyai nyawa. Dilansir dari jatim.liputan6.com, setiap perkataan yang terlontar dari pendaki dapat terdengar oleh Gunung Lawu. Sering terjadi kejadian yang aneh dan yang tidak terduga ketika seorang pendaki melontarkan kata kasar atau tidak senonoh. Yosi menuturkan, banyak orang yang menghilang di Gunung Lawu dan tidak dapat ditemukan adalah akibat dari perkataan yang tidak sopan yang memiliki kesan meremehkan terhadap Gunung Lawu. Berikutnya yaitu pasar setan. Seperti yang terjadi di Gunung Sindoro, konon para pendaki Gunung Lawu sering menemukan pasar ketika sedang melalui jalur pendakian. Suara-suara ramai persis seperti di pasar sering ditemui oleh para pendaki. Namun berbeda dari Gunung Sindoro. Para pendaki Gunung Lawu diberi wejangan untuk tidak mengambil barang dari pasar tersebut. Para pendaki cukup melemparkan uang koin ketika bertemu pasar setan tersebut menurut juru kunci Gunung Lawu. Selain itu, misteri dari Gunung Lawu adalah misteri jumlah pendaki ganjil. Meskipun tidak terdapat larangan tertulis, namun menurut pendaki Gunung Lawu, para pendaki yang akan mendaki diharapkan kelompoknya berjumlah genap. Karena ketika pendaki yang mendaki gunung memiliki jumlah yang ganjil, diyakini akan ada makhluk lain yang akan menggenapkan kelompok dari pendakian tersebut. Pendakian Gunung Salak. Gunung Salak merupakan komplek gunung berapi ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Bogor. Dengan tinggi 2.211 meter, gunung ini terakhir meletus pada tahun 1938 lalu. Gunung Salak diyakini bagi para pendaki sebagai gunung terangker yang ada di Jawa Barat sampai sekarang. Banyak cerita dari masyarakatnya ataupun dari pendaki yang telah mendaki Gunung Salak dan dilansir dari Des Jabar channel YouTube Nasihat Kehidupan. Gunung Salak diyakini memiliki spot yang paling angker yang disebut Kawah Ratu. Para pendaki sering menjumpai beberapa penampakan ketika berada di Kawah Ratu. Konon, dahulu kala banyak orang yang meninggal akibat dari menghirup racun belerang yang ada di sekitaran lokasi tersebut. Tak hanya itu, beberapa warga setempat dan para pendaki Gunung Salak sering menemui suara gamelan. Namun, mereka tidak pernah menemukan sumber dari suara gamelan tersebut. Beberapa pendaki lain pun menuturkan pernah melihat bayangan hitam yang melambai-lambai ke arahnya. Anehnya, beberapa temannya tidak melihat bayangan tersebut. Para pendaki itu pun diterpa cuaca yang buruk dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda.
Ketika cuacanya membaik, salah seorang pendaki keluar tenda untuk mengambil udara segar. Namun, alih-alih mengambil udara segar, pendaki itu pun dikagetkan dengan adanya sosok pasukan tentara dengan wajah yang pucat mengelilingi tenda bersama seekor macan putih. Tak lama dari kejadian tersebut, terdengar lantunan doa dari seorang wanita di arah bukit, yang sosoknya tidak terlihat sama sekali. Setelah lantunan doa tersebut dibacakan, seluruh penampakan pasukan tentara dan macan putih itu menghilang dengan sekejap mata. Nah, itu dia guys, misteri kejadian aneh saat pendakian gunung. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dunia Maya yang update setiap hari.